Tuhan selalu memberikan kita jalan hidup. Jalan hidup yang Ia berikan berbeda-beda untuk setiap orang. Jalan hidup kami dan jalan hidupmu belum tentu sama. Tetapi ingat, jalan hidup yang diberikan Tuhan, itulah yang terbaik bagi kita. Tetap semangat dalam menjalani tugasmu, dalam pembelajaran daring. Salam sehat, salam SMP. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan tolong tunjukkan jalan hidup padaku, kan ku gapai indahnya kasih-Mu. Tuhan tolong tunjukkan kuasa-Mu padaku, kan ku gapai indahnya kasih-Mu. Oke, kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Di halaman 67 ada bagian ketiga, yaitu logaritma natural dari X. Logaritma natural itu dinotasikan dengan ln atau dibaca ln. Nah, logaritma X sama dengan ln X. Kalian sudah pasti tahu sebelumnya bahwa ini adalah bilangan Euler, kan begitu? Sudah kita bahas sebelumnya. Bilangan Euler yang memiliki nilai mendekati 2,7. Nah, tidak jauh berbeda dari yang kita pelajari sebelumnya. Ini hanya masalah membuat grafik. Ya, perhatikan bukumu halaman 67. Nah, untuk garis dia dibuat Y sama dengan E pangkat X atau Euler pangkat X. Nah, inversnya atau dibalikkan lagi, dia ini kan dalam bentuk eksponensial. Sekarang dikembalikan dia ke dalam bentuk logaritma, maka Y sama dengan E logaritma X, yang mana ini sama dengan ln X atau logaritma natural X. Nah, dari sini kita mau menggambar grafik sama seperti sebelumnya, kan begitu? Sama seperti sebelumnya, pertama gambar dulu grafik Y sama dengan E log X. Yang ini, kemudian kebalikannya digambar Y sama dengan E pangkat X. Sederhana, hanya sebatas itu saja. Ya, Bapak yakin kalian pasti pada tahu semua. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu persamaan logaritma. Buku kita halaman 69. Bagian kedua, persamaan logaritma. Nah, sama seperti persamaan eksponensial, ada juga sifat-sifatnya, kan begitu? Ada juga sifat-sifatnya di logaritma ini yang perlu Anda hafal dan perlu Anda catat. Nah, kita masuk ke sifat pertama. Yang pertama di situ A logaritma 1 sama dengan 0. Sudah, ini sifat pertama. Kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Atau apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Terbukti ya. Yang kedua, A log A
sama dengan 1. Kenapa? Karena A pangkat 1 sama dengan A. Ini sudah kita bahas sebelumnya. 3. A logaritma B tambah A logaritma C sama dengan A logaritma B kali C. Nah, ini Bapak jelaskan lagi. Untuk situasi seperti apa bisa dikalikan, bisa dijumlahkan jika ininya sama? Ya kan? Nah, kalau sudah sama dan mereka dijumlahkan, maka bilangan ini, bilangan pokoknya ini langsung dikalikan. Begitu ya. Nomor 3. Kita lanjut nomor 4. A logaritma B kurang A logaritma C sama dengan A logaritma B per C. Sama dengan yang tadi, kalau dia penjumlahan dikalikan, kalau dia pengurangan dibagikan. Ingat, syaratnya ini harus sama. Jika berbeda, tidak boleh langsung berlaku rumus ini. Tidak boleh. Oke, kita lanjutkan dengan yang kelima. Di halaman 70. Mungkin di bukumu halaman 70 itu nomor 4 masih. Cuman tadi sifat pertama Bapak pecah menjadi 2. Oke, kita lihat. A logaritma B ini sama dengan logaritma B per M logaritma A. Nah, jika suatu saat nanti ketemu soal sembarang bilangan logaritma sembarang bilangan lagi, langsung aja M log B per M log A. Ingat ya, B dulu baru A. Dengan catatan M-nya sama, absisnya sama. Nah, itu ya, nanti kita perjelas dengan soal berikut. Kita bahas dulu contoh nomor 6. A log M A pangkat M logaritma B pangkat N. Ini akan berubah menjadi N per M dikali A logaritma B. A pangkat M logaritma B pangkat N. Nah, ini pangkat N-nya dulu per pangkatnya M. Begitu ya, ini per ini. N per M kali A log B tetap. Oke, kita lanjut. Contoh ke-7. Di situ ada A pangkat A logaritma B. A pangkat A logaritma B sama dengan B. A pangkat A logaritma B sama dengan B. Oke. Nomor 8. A logaritma B dikali B logaritma C menjadi A logaritma C. Kenapa demikian? Lihat, ini bisa berlaku apabila ini sama. Ini bisa habis. Begitu ya. Jadi tinggal A log B A log C, ini dia. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Ada di situ A log B ini juga bisa dibuat 1 per B logaritma A. Lihat dengan nomor 5 di sini ya. A log B ini sama dengan M log B per M log A. Dengan menyamakan ini, sekarang ada A log B sama dengan 1 per B log A.
yang 1 per B log A. Kita lihat nanti di mana mengapa bisa kedua situasi ini menghasilkan jawaban yang berbeda. Sebenarnya bukan beda. Nanti kita buktikan di soal. Kemudian nomor 10. A log B per C sama dengan negatif A logaritma C per B. Ini kalian bapak kira semua pada tahu ini. Negatif kali 1 per jadi terbalik dia. Tahu ya? Tahulah, sudah kelas 10 kok belum tahu. Nah, yang berikut. Kita masuk ke contoh ke sifat terakhir. Sifat terakhir di situ nomor 11. A pangkat M log B pangkat M sama dengan A logaritma B. Jelas ini lanjutan dari nomor 6, mirip sekali. N per M. M per M kan 1 M per M, maka ini sama dengan 1 kali A log B, ya tetap A log B. Begitu ya. Nah, Bapak harap dapat diikuti semua sifat-sifat logaritma yang ada sebelah sini. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh buku kita halaman 70. Ada di situ contoh pertama, log 5 tambah log 2. Ini sama kah? Ini sama. Ini sebenarnya 1 log 5 tambah 1 log 2. Sudah sama kan? Ada sifat yang bisa digunakan. Jika dijumlahkan, ingat ini sama-sama 1, maka ini sama dengan logaritma 5 kali 2. Kan begitu? Maka ini juga sama dengan log 10. Nah, ini tadi 1 ya. 1, tapi kalau dalam matematika satunya ini nggak usah ditulis, kan sama aja artinya. Nah, begitu. Jadi log 10 sama dengan 1. Paham ya? Kita masuk ke contoh kedua. Di situ 2 logaritma 16 kurang 2 logaritma 4. Lihat. Sama-sama 2 log. Berarti bisa dioperasikan. Ingat, kalau pengurangan dia jadi dibagi. Berarti 2 logaritma 16 per 4 sama dengan 2 logaritma 4. 16 bagi 4 ya 4. Ini sama dengan 2 logaritma 2 pangkat 2. Lihat. Ada sifat berikutnya lagi. Kalau di sini perpangkatan, langsung aja pindahkan pangkatnya ke depan menjadi konstanta. Maka ini sama dengan 2 kali 2 logaritma 2. Berlaku sifat yang di awal tadi bahwa A log A sama dengan 1. Berarti ini 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke contoh yang C. Ada di situ contoh C 2. Nah, ini dia 2 kali A logaritma 5 kurang 3 kali A logaritma 2. Sudah? Ini kita kembalikan lagi dari sini tadi. Ini ya. Jika dia pangkat, bisa langsung diubah ke depan menjadi konstanta. Ini konstanta sama juga, kembalikan ke belakang jadi pangkat. Berarti ini sama dengan A logaritma 5 pangkat 2 kurang A logaritma 2 pangkat 3. Begitu. Oke. A sama, bisa dioperasikan. Berarti A logaritma 5 pangkat 2 25. Ini 8.
Sudah, berarti jawabannya A, logaritma 25/8. Kita lanjut satu lagi ke contoh D. Di situ ada N logaritma 28 dikurang N logaritma 4. Ingat, pengurangan gampang. Maka ini sama ya, sama-sama N, berarti N logaritma 28/4 sama dengan N logaritma 7. Dapat ya semua? Oke, kita lihat contoh 9 di halaman 70. Di situ kita pilih yang paling sulit ya. Yang paling sulit dulu kita ambil C. Log 4/35 tambah log 70 kurang logaritma 2 tambah 2 logaritma 5. Nah, mungkin kau bingung kenapa di halaman 71 itu langsung log bla 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 sampai oke, kita jabarkan dulu satu persatu. Ini tidak usah diubah karena semuanya sama ya, sama-sama 1 log sekian 1 log sekian. Langkah pertama itu yang perlu dikerjakan ya ini. Dia konstanta, kita kembalikan jadi eksponen, jadi pangkat. Berarti log 4/35 tambah logaritma 70 kurang log 2 tambah log 5/2. Oh sorry, biar cepat. 5/2 itu sama dengan 25. Ini semua kan sama-sama 1 log 1 log 1 log. Berarti boleh dioperasikan dong. Nah, ini sama dengan logaritma 4/35 karena penjumlahan kali 70. Ini pengurangan, harusnya bagi kan begitu. Ya, harusnya bagi. Maka ingat sifat yang tadi, maka dia menjadi, karena negatif, menjadi kali 1/2. Ya kan? Nah, kemudian kali, karena penjumlahan 25. Gitu ya. Nah, ini sama dengan, ini kita kalikan satu-satu ya. Log 4/35 kali 70. Berarti ini 2. 4 kali 2 8. 8 kali setengah 4. 4 kali 2 5, 100. Nah, begitu. Dan log 100 itu sama dengan logaritma 10/2. Ini sama dengan log 2 logaritma 10. Kenapa jadi 2 log 10? Ingat tadi pangkat jadi konstanta. Ingat bahwa log 10 di soal sebelumnya 1. Berarti ini sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Begitu ya untuk seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke soal sulit berikutnya. Yang D ya. D di situ 25 pangkat 5 logaritma 7 kali 2 pangkat 8 logaritma 27 kali lagi akar 5 pangkat 5 logaritma 100. Rame ya soalnya ya. Soalnya sudah mulai rame. Nah, langkah pertama itu lihat sifat mana yang cocok ke sini. Ini kan 5 pangkat yang berlog, berarti sifat yang ketujuh. Dimana tadi dikatakan di sifat ketujuh, nih ya, mengingatkan sifat 7 bahwa A pangkat A logaritma B sama dengan B.
Ya, ingat itu tadi. Ingat harus sama A dengan A supaya sisanya nanti tinggal B. Nah, masuk ke sini. Bisakah ini langsung 7? Belum, karena ini 5, ini 25. Maka kita buat dulu dia supaya sama. 25 ini kan sebenarnya sama dengan 5 pangkat 2. Pangkat lagi 5 logaritma 7. Ingat, kalau bilangan berpangkat dikalikan, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, kita kalikan ini. Kan begitu. Oke. Tahan dulu sampai sini. Kali 2. 8 log 27. Sekarang ini nggak usah lagi dipecah. Duanya tinggal kita memecah 8 supaya jadi 2 sama dengan ini. Nah, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Nah, logaritma 3 pangkat 3. Tahan juga sampai sini. Tadi ada sifat. Kalau yang berpangkat, ya, sifat nomor 6, N per M. Nah, kalau kalau pangkatnya sama seperti sifat terakhir, pangkatnya kan bisa habis. Nah, nanti tinggal 2 log 3. Begitu. Oke. Tahan juga. Kita lanjut dulu ke sini. Akar 5 itu kan sama dengan 5 pangkat setengah. Ya, 5 pangkat setengah. Setengah kali 5 log 100. Ini juga begitu. Nanti setengahnya jadi pangkatnya. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini sama dengan 5 pangkat. Udah pangkat sekarang kan? 5 log 7 pangkat 2. 49 dong. Nah, lanjut. Ini 2. Tadi kan sudah habis ya. Pangkat 2 log 3. Lanjut. Sekarang 5 pangkat 5 logaritma 100 pangkat setengah atau akar 100, 10. Nah, berlakulah tadi sifat yang ketujuh yang Bapak bilang tadi ini. A pangkat A log B, sisanya tinggal B. Berarti ini kan sudah sama. 5 dan 5. Berarti tinggal 49. Ini juga sudah sama. Tinggal 3. Ini juga sudah sama. Habis. Tinggal 10. Nah, maka kalikan 49 kali 30. 49 kali 3 kali 10. Yaitu 1470. Begitu ya. Gampang ternyata, yang susah itu kan begitu. Oke, kita lanjut ke halaman 72. Yang makin sulit lagi kita ambil contohnya. Ini. Katanya jika 9 logaritma 8 sama dengan A, maka hitunglah 4 logaritma 3. Nah, kita masuk ke sifat yang tadi, bahwa A log B sama dengan M log B per M log A. Ingat, harus sama. Maka 9 logaritma 8 yang sama dengan A ini kan sama dengan M logaritma 8 per M logaritma 9. Ini sama dengan A. Kenapa di buku kalian P? Nah, supaya kalian lebih ingat ke rumus, maka Bapak buat M. Kan di sifat kita tadi rumus sifatnya bahwa M dibuat di situ. M log B per M log A, kan begitu. Nah, di buku kita langsung 3 kali P log 2 per 2 kali P log 3 sama dengan A. Dari mana? Kan begitu. Ini ada satu langkah yang terlewat di buku kita. Sengaja dilewati mungkin. Ini M logaritma 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. M logaritma 9 ini
sama dengan 3 pangkat 2. Maka pangkatkan langsung sama dengan konstanta di bawah. 3 kali M log 2 per 2 kali M log 3 itu sama dengan A. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini sama juga dengan M logaritma 2 per M logaritma 3 sama dengan 2/3 kali A. Ya, di sini 3/2. Kan? Sekarang 2/3. Kenapa? Kenapa dia bisa menjadi 2/3? Nah, untuk menjawab ini, masuklah seperti yang tadi, kan begitu. Kita kembalikan dulu dari sifat ini. Ini ya, dari langkah yang berikut. Ini kan sama saja dengan 3/2 kali M logaritma 2 per M logaritma 3. Ini kan sama dengan A. Ya, 3/2 Bapak pisah. Nah, jika ini kali ini sama dengan itu, maka berapalah M log 2 per M log 3? Udah, langsung aja M logaritma 2 per M logaritma 3 ini sama dengan A per 3/2. Kan gitu. Nah, ini pernya ya, ini per yang utama. Berarti pembagian pecahan. A ini kan sama dengan A per 1. Ini per 3/2. Waktu SD kalian pasti ingat, jika ketemu bentuk seperti ini, pecahan dibagi pecahan, maka ini sama aja dengan A per 1 kali 2/3. Kan begitu. Dibalikkan dia. Ya, pecahan kedua dibalikkan. Ini menjadi 2A per 3 kali 1, 3. Inilah lari ke sini. Kan begitu. 2/3 kali A tadi. Dapat ya? Dapat semua. Oke, sekarang kita lanjutkan pertanyaannya. Tadi pertanyaannya 4 logaritma 3. Jadi 4 log 3 berapa? Ini sama dengan tadi kita pakai M ya. M logaritma 3 per M logaritma 4. Ini sama dengan M logaritma 3 per 2 logaritma 2. Kok langsung 2 logaritma 2? Kan ini 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2. Ya. 4 kan sama dengan 2 pangkat 2. 2 jadi konstanta. Nah, maka langsung Bapak ingin pindahkan. Bapak anggap kalian sudah mengerti. Begitulah kira-kira. Nah, ini sama ini M. Ini 1 kali M log 3. Ini 2 kali M log 3. Kita pisah lagi jadi 1/2 kali M logaritma 3 per M logaritma 2. Tadi M log 3 per M log 2 sudah kita dapat. Apa itu? Ini 2/3 kali A, atau setelah hitung tadi 2A per 3. Nah, sekarang yang di dalam soal yang kita ketahui M log 3 per M log 2. Tadi M log 2 per M log 3 adalah 2A per 3. Maka kalau M log 3 per M log 2 dibalikkan jadi 3/2A. Berarti ini sama dengan setengah dikali balikan yang tadi jadi 3/2A. Kalikan. Berarti ini 3/4A. Oke. Demikian anak-anakku pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak harap kalian semua bisa memahami apa yang Bapak sajikan di video ini. Kalau kurang jelas, ada buku paket kita. Kalau masih kurang jelas lagi, lihat lagi videonya. Kalau masih kurang jelas lagi, banyak-banyaklah berdoa anakku. Ya, bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran kita untuk hari ini.
Salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dinah.